Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razmil Fauzani dengan NIM 1921233 dari kelas BS2 Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dan analisis pesaing. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian manajemen sumber daya manusia dan analisis pesaing. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Kita harus mengetahui apa itu pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengolahan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu. Manajemen sumber daya manusia juga merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Kemudian selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya menurut para ahli. Ada 3 para ahli yang mendefinisikan pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu Melayu SP Hasibuan. Menurutnya manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua yaitu menurut Ahmad Eshraki. Menurut Ahmad Eshraki, manajemen sumber daya manusia adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu menurut Henry Shimamura. Menurut Henry Shimamura, manajemen sumber daya manusia adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan, dan pengelolaan terhadap individu, anggota, organisasi, atau kelompok bekerja. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuhan yang mulus. Selanjutnya yaitu mengelola sumber daya manusia. Mengelola sumber daya manusia pada dasarnya merupakan deskripsi dari administrasi atau manajemen pendidikan dengan mengidentifikasi fungsi-fungsi sebagai suatu setting proses administrasi atau manajemen pendidikan yang didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu maupun organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari 8 fungsi. Yang pertama sebagai fungsi analisis jabatan, yang kedua sebagai fungsi perencanaan tenaga kerja, yang ketiga sebagai fungsi pengadaan karyawan, yang keempat sebagai fungsi pelatihan dan pengembangan, yang kelima sebagai fungsi kebijakan kompensasi, yang keenam sebagai fungsi perencanaan karir, yang ketujuh sebagai fungsi kebijakan sejahtera, dan yang kedelapan sebagai fungsi pemutusan hubungan kerja. Kemudian selanjutnya tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mampu untuk mempengaruhi seluruh karyawan untuk dapat melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan perusahaan atau organisasi melalui pemberian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu mampu untuk memberikan dorongan atau menyemangati para anggotanya agar terus bersemangat dan bergairah dalam bekerja atau melakukan pekerjaan yang telah diberikan.
Yang ketiga yaitu membuat anggotanya setia kepada organisasi atau perusahaan. Anggota akan senang dan betah di suatu organisasi atau perusahaan sehingga rahasia di dalam organisasi atau perusahaan tersebut akan terjaga. Kemudian yang keempat, mampu untuk meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan atau organisasi. Komitmen anggota dapat dilihat dari kepatuhan terhadap segala aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau suatu perusahaannya. Kemudian mengembangkan sumber daya manusia. Sebagian besar karyawan memerlukan pelatihan tambahan jika mereka ingin tumbuh dan berkembang dalam pekerjaan mereka, mengevaluasi kinerja mereka dan menyediakan timbal balik juga diperlukan. Yang perlu dilakukan adalah pelatihan dan pengembangan. Terus yang perlu dilakukan adalah penilaian kerja. Pemeliharaan manajemen sumber daya manusia. Pemeliharaan manajemen sumber daya manusia adalah usaha untuk menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan dari berbagai tekanan pekerjaan sehingga karyawan betah di perusahaan. Karena kalau karyawan tidak mendapat pemeliharaan yang baik, akan berakibat buruk atau turunnya produktivitas karyawan yang akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas pada perusahaan atau turunnya nilai produktivitas di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, pentingnya mengelola manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital. Karena itu, peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Dan dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan, dan saran organisasi di mana dia berada di dalamnya. Untuk mencapai visi, misi, tujuan tersebut, tentu manusia harus memiliki nilai kompetensi dan karakteristik. Ada 5 nilai karakter dan kompetensi yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama yaitu motif. Yang kedua sifat atau ciri bawaan. Yang ketiga konsep diri. Yang keempat pengetahuan. Dan yang kelima keterampilan. Baiklah, selanjutnya pengertian pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang mengalami atau meliputi barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Pesaing suatu perusahaan dapat dikategorikan pesaing yang kuat dan pesaing yang lemah, atau ada pesaing yang dekat yang memiliki produk yang sama atau memiliki produk yang mirip. Semua jenis pesaing ini mampu menggerogoti produk yang kita tawarkan. Dalam dunia persaingan, tugas utama pengusaha adalah menggait pelanggan sebanyak mungkin, baik pelanggan yang baru ataupun pelanggan dari produk lain. Dan yang paling ekstrim adalah bagaimana cara mematikan pesaing, baik dengan cara langsung ataupun secara pelan-pelan. Kemudian identifikasi pesaing. Untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki, perusahaan perlu membuat peta persaingan yang lengkap. Pembuatan peta persaingan yang digunakan untuk melakukan analisis pesaing memerlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah ini perlu dilakukan agar kita mengetahui secara utuh kondisi pesaing kita. Dengan demikian, memudahkan kita untuk menetapkan langkah selanjutnya. Identifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis produk yang ditawarkan. Melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing dan identifikasi peluang dan ancaman. Selanjutnya yaitu menentukan sasaran pesaing.
Jadi, pesaing terdiri dari dua jenis, yaitu pesaing terdekat dan pesaing jauh. Pesaing terdekat adalah perusahaan yang sama atau perusahaan yang memiliki produk sejenis untuk bank, misalnya bank umum, BPR, dan bank syariah atau bank asing. Sementara itu, pesaing jauh adalah perusahaan yang memiliki produk yang mirip. Sebagai contohnya yaitu pesaing untuk bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya memiliki kesamaan dengan bank seperti asuransi, pos giro, pegadaian, leasing, koperasi, simpan pinjam, money charger, dan dana pensiun. Jika sasaran mereka memaksimalkan laba, kita perlu mengetahui laba jangka pendek atau laba jangka panjang, dan apa tindakan yang akan mereka ambil. Sasaran untuk memaksimalkan laba ini dapat dilakukan melalui peningkatan kepuasan konsumen dengan berbagai cara. Misalnya yaitu melalui pelayanan atau harga yang relatif murah. Jika sasarannya untuk memperbesar pasar, kita perlu mengetahui apakah pertumbuhan market share yang dimiliki cukup besar. Selanjutnya yaitu identifikasi strategi pesaing. Strategi pesaing untuk mematikan atau memperlemah lawan selalu dilakukan. Siapa yang lengah akan terkena dampaknya. Tidak mungkin setiap strategi yang dijalankan memiliki kemiripan. Oleh karena itu, perusahaan harus pandai memulai dan mengakhiri. Secara umum, strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi penyerangan pesaing yang lemah terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pesaing langsung menyerang lawan yang kuat. Penyerangan secara langsung terhadap kelemahan yang dimiliki lawannya. Kemudian yang ketiga yaitu strategi guerrilla, yaitu strategi yang dilakukan pesaing dengan menembak dari lari. Strategi semacam ini biasanya dilakukan dengan menunggu lawannya yang sedang lengah. Kemudian yang keempat, bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan lawan atau mengimbangi serangan yang dilakukan lawan. Strategi seperti ini menunggu lawan menyerang terlebih dahulu. Namun, bagi perusahaan yang lemah, hal ini sangat berbahaya. Kemudian selanjutnya yaitu strategi menghadapi pesaing. Strategi menghadapi pesaing dapat dilakukan dengan cara melemahkan dan menghancurkan pesaing dengan memasang strategi yang kompetitif. Strategi kompetitif dilakukan dengan melihat posisi keberadaan kita sebelum melakukan penyerangan. Posisi ini akan menentukan model serangan yang akan kita lakukan. Posisi kita dibandingkan dengan pesaing dapat diukur dari kemampuan ketangan teknologi dan sumber daya manusia yang kita miliki. Strategi untuk menghadapi pesaing yang ini dapat dilakukan untuk posisi-posisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi pemimpin pasar. Yang kedua, strategi penantang pasar. Yang ketiga, strategi pengikut pasar. Yang keempat, strategi relung pasar. Untuk menghadapi pesaing yang semakin kompetitif, perusahaan perlu melakukan berbagai serangan ke arah pesaing dari segala penjuru atau dari bagian-bagian tertentu. Seperti kelemahan pesaing, tujuannya adalah menghambat gerak maju pesaing atau bahkan mematikan satu persatu pesaing yang ada sekaligus atau perlahan-perlahan. Di samping itu, serangan digunakan untuk mempersulit pesaing baru untuk masuk ke industri yang sama. Strategi penyerangan yang dapat dilakukan terhadap pesaing terdiri dari 5 cara. Yang pertama yaitu serangan frontal. Yang kedua, serangan pengepunan. Yang ketiga yaitu serangan melambung. Yang keempat, serangan samping. Dan yang kelima, serangan gerilya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.